balik lagi di Bincang Ranjang, masih bersama gue Nisa Latas. Halo teman-teman, sebelum bobo apa kabar? Doa kita selalu ya, semoga dimanapun kita berada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan pasti bersama orang-orang yang kita sayangi. Jadi teman-teman, ini lucu. Ini menurut aku bukan lucu sih, lebih kayak ini unik. Aku kedatangan teman sebelum bobo di sini yang akan berbincang-bincang. Nih ceritanya unik banget. Dari kali pertama Bincang Ranjang rilis, kayaknya belum ada nih cerita kayak gini. Ini baru ini kayaknya. Jadi teman sebelum bobo kita di sini adalah Perjaka Hunter. Jadi ini perempuan, dia sukanya sama cowok-cowok yang masih perjaka gitu loh. Coba teman-teman sebelum bobo di sini yang nonton, siapa yang masih perjaka? Boleh komentar, tunjuk tangan gitu kan. Kali aja untuk nextnya, untuk stok selanjutnya. Cuma bingung maksudnya. Kalau perempuan itu kan kalau udah pecah perawan atau sudah pernah berhubungan itu kan ketahuan banget ya gitu kan. Nah, kalau laki-laki, ngebedain laki-laki yang perjaka sama yang udah nggak perjaka tuh gimana ya? Coba langsung aja kali kita tanya sama ahlinya langsung. Halo. Halo. Ini dia ya. Iya. Si Perjaka Hunter. Menurut gue ini tuh menarik. Gitu maksudnya. Ya lagi-lagi kalau gue selalu bilang kalau perempuan itu kan ada bekasnya ya. Iya. Iya kan, masih kalau udah pecah, udah pernah main, maksudnya pasti pas masuk lagi kan udah beda tuh. Nah kalau laki-laki perjaka itu gimana? Dan lo nandainnya gimana? Kalau nih, jadi tuh gini, kan sebelumnya itu gue tuh udah pernah juga main sama orang yang sudah pernah, ya kan? Nah, tapi aku ngerasa kayak, aduh, dia memang ngajarin aku kan. Nah, tapi aku tuh lebih suka sama orang yang kayak, aku tuh pengen ngajarin orang, aku tuh lebih suka ngajarin orang. Nah, jadi kalau dia perjaka atau enggaknya, menurutku ya, itu tuh ketahuan pas saat kita mainnya. Di saat belumnya, itu memang kan kalau anak-anak muda sekarang tuh kayak udah jago lah untuk cerita tentang seks gitu segala macam lah, udah biasa lah ya. Nah, kita tuh taunya di saat pas kita mainnya, pas kita melakukan itunya. Bedanya apa? Bedanya itu nggak bisa, dianya tuh nggak bisa. Jadi tuh gerakannya tuh nggak bisa. Jadi kayak kalau yang udah jago tuh kan kayak ya udah main asal ini aja gitu kan, ada caranya juga untuk ya pemanasannya gitu kan, segala macamnya. Kalau yang masih baru tuh yang belum pernah untuk melakukan hal itu, ya paling cuma kissing, cuddle dan segala macam aja. Cuma taunya itu doang, nggak yang lain-lainnya. Nah, pas kita coba, nah itu tuh dianya nggak bisa untuk goyangnya tuh nggak ahli gitu. Tapi kalau dia pura-pura nggak bisa goyang kan bisa aja. Tapi namanya orang udah nafsu kan itu berbeda. Kalau misalnya dia, apalagi nafsu laki-laki, kalau misalnya kita lihat udah, kitanya juga udah memancing juga, pasti kan hawa nafsunya tetap langsung keluar gitu kan. Nah itu tuh kelihatan Kak dari kayak gitunya. Nah aku punya my ex, dia tuh perjaka waktu itu. Kalau dapetin perjakanya? Iya. Gimana caranya bisa dapetin perjaka sih? Beruntung banget tuh bisa dapetin laki-laki perjaka gitu. Iya, beruntung sih memang. Aku merasa kayak aku senang dan aku tuh makanya bertahan lama sama dia, walaupun gimana pun itu hubungannya aku tetap pertahanin kan. Nah tapi pas itu aku tuh benar-benar kayak dia tuh nggak tahu apa-apa Kak. Dia nggak ngerti apa-apa, dia juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah memang awalnya itu aku tuh ketemunya di klub. Jadi itu aku lagi. Si perjaka ini main di klub? Iya, jadi nggak semua menurutku ya. Klub mana? Kayaknya ada perjaka lainnya. Ketemu di klub? Iya. Nah terus kita kayak kenalan gitu. Nah aku juga tadinya tuh nggak yakin kalau misalnya dia tuh masih perjaka, karena kan ya udah di klub itu kan kita taunya semua sama rata, ya kan. Nah tapi dia pas aku tanya, kita deket gitu segala macam, aku tanya, dia tuh ternyata umurnya tuh masih muda banget. Umur berapa saat itu dia? Dia umurnya saat itu masih 16 tahun. Oke.
Yang perjaka yang segitu-segituan ya. Iya. Mana jauh banget lagi sama umur gue, nggak mungkin deh kayaknya kalau gue cari perjaka. Tapi mungkin aja. Enggak berondong mau gue. Enggak mau. Gue nggak expect sama berondong juga, masih nggak expect sama yang perjaka juga. Tapi itu dia tuh masih umur 16 tahun di saat itu. Nah pas itu juga kita tuh deket sama-sama sharing gitu kan. Nah aku tuh sharing tentang gimana masa lalunya dia dan masa lalu aku. Dia pun menerima. Di klub itu? Sesudah pulangnya. Sesudah. Aku gak langsung bungkus gitu enggak. Nah tapi keesokan harinya tuh kita janjian lagi untuk main bareng lagi, untuk hangout bareng lagi. Tapi ke klub juga sama. Tuker-tukeran nomor dulu berarti di situ malam itu? Atau Instagram, DM dulu, nggak langsung ke WA. Nah terus habis gitu si orang ini nih kayak dia juga tertarik gitu loh sama aku. Awal-awalnya tuh dia malu-malu juga, kayak nggak mau balas DM aku. Terus tapi aku tertarik nih sama orang ini gitu kan. Karena tuh dia tingginya lebih daripada aku walaupun dia umurnya masih 16 tahun. Iya. Jadi aku suka yang badannya tinggi gitu segala macam. Nah, tapi dia ternyata masih kecil umurnya. Nah, terus dari kayak gitu kita udah deket, kita sharing satu sama lain tentang masa lalunya kita gimana, dan dia pun menerima masa lalunya aku. Nah, dari kayak gitu dia tuh jujur juga sama aku. Dia tuh pernahnya cuman ya paling ya anak-anak muda biasanya cium-cium aja, iya, gitu. Cuma kayak gitu-gitu aja. Nah, terus aku memaklumi lah hal itu. Ada posisi dimana kita benar-benar kayak mabuk banget di dua-duanya. Nah, aku kan kalau udah mabuk juga, namanya kita seksualnya tuh jadi kayak nafsunya tuh langsung kayak gitu kan. Nah, aku open room. Nah, aku ajak dia. Nah, dia tuh tidur. Dia lagi tidur. Tapi aku udah nggak bisa nih untuk menahannya. Nah, pas dia lagi tidur, aku tanya sama dia. Terus kata dia, tapi gue belum pernah. Kata dia gitu. Gue nggak bisa. Takutnya gue nanti keluar di dalam gimana, gitu kan. Terus aku bilang, bisa kok. Nanti lu bilang aja kalau udah mau keluar, gitu kan. Terus katanya dia kayak gitu. Pas aku bilang, tapi lu yakin nggak bisa untuk nggak keluar dalam? Terus aku pas udah dia bilang kayak gitu, aku kayak aduh nggak yakin nih. Yaudah aku pakein pengaman dulu nih pertamanya. Kata dia, kok nggak kerasa apa-apa gitu. Nah aku bukalah. Tapi itu pertama kali main. Nah itu aku udah yang di atas duluan tuh aku. Nah terus dia bilang, oh jadi caranya tuh kayak gini. Dia bilang kayak gitu. Nah pas kan kita nginep ya. Jadi paginya dia bilang, gue mau nyobain deh tapi gue yang di atas gitu. Nah emang lu bisa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, gak bisa tapi gue mau coba gitu kan. Nah pas dia nyoba juga emang bener-bener gak bisa. Aku mau ketawa tapi aku menghargai dia gitu kan. Nah pas di saat itu aku tuh jadi ngasih tahu ke dia caranya tuh kayak gini loh. Terus kalau misalnya memang mau kayak gini. Terus habis itu pas udah dia kasih tahu kayak gitu, dia merasa kayak kok kayak gini doang. Gue nonton di film-film XXX gitu, itu ada gaya-gaya yang lain gitu kan. Nah dari situ aku ngajarin lagi yang namanya doggy style dan gitu segala macam tuh. Nah dia tertarik akan hal itu. Nah jadi untuk percaya dia perjaka atau enggaknya, menurutku kayak gitu. Karena aku dapat udah 2 kali. Oh, 2 kali dapat perjaka? Iya. Tunggu, belum yang pertama kali dia main kan lu di atas tuh. Pertama kali main kan di atas. Yang namanya di baru pertama kali main. Cepet banget gak sih keluarnya? Banget. Jadi pas lo masukin, terus nah lo goyang-goyangin dikit langsung keluar? Jadi kayak baru 2 kali ngangkat, terus langsung keluar. Oh my god. Jadi kan kayak, padahal dia mabok gitu kan. Biasanya kan kalau orang mabok kan lama, ya kan keluarnya. Tapi kan baru pertama kali ya gak tahan juga kali. Iya kayaknya, ya itu dia makanya. Aku bisa yakin kalau misalnya dia memang belum benar-benar pernah kayak gitu. Gitu loh. Jadi makanya, ya untuk teman-teman yang kalau mau nyari perjaka tuh harus di test drive dulu sih sebelum jadi pacar tapi. Itu kan aku belum pacaran. Belum pacaran? Belum. Oke. Iya pasti di test drive sih kan. Iya kan? Mereka pasti test drive lah. Cuma maksudnya beruntung bisa dapet. Ya gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi sih memang nggak terlalu suka yang sama perjaka ya. Cuma kan unik aja. Jadi kalau masih hari gini masih ada laki-laki yang perjaka. Iya gitu. Kan? Kayak jarang banget gitu. Udah langka banget, sama aja kayak perempuan juga kan kayak gitu. Iya, masuk ke perempuan kan banyak gitu kan.
yang korban gitu, yang akhirnya perawannya hilang atau memang dia menjajakan diri atau memang yang buat pacarnya yang kayak gitu itu banyak kan. Nah kalau laki-laki kan kayak jarang banget. Iya kayak gitu, makanya tapi pas aku udah menjalani sama dia nih, sama yang pertama ini, dia udah jago nih ceritanya nih ya kan. Tapi tunggu belum. Yang pertama kali lo main, lo bilang kan baru 2 kali digoyang, baru 2 kali diangkat gitu kan, naik turun, dia udah keluar. Iya. Iya, ya lu kan masih mau kan? Masih kepengen, lu masih naik gitu loh, masih on fire gitu kan. Terus bener. Gimana dong? Pas udah kayak gitu, ya tapi karena dianya itu kan di jam 4 subuh ngelakuinnya. Nah, terus kita tuh bangun di jam 6 pagi. Oke. Nah, karena akunya juga udah kayak aduh, udah deh kalau misalnya emang dianya kayak gini gitu kan. Nah, tapi untungnya juga dia masih mau lagi dan aku juga mau mancing juga lagi. Jadi kita main lagi di jam 6 pagi. Yang dia di atas itu? Nah dia di atas itu, jadi pas di saat itu dia gak bisa ngontrol juga. Nah itu keluarnya cepat juga. Terus kedua kalinya, jadi pas di atas itu gak cuma sekali, jadi 2 kali. Pas kedua kalinya baru lama. Lalu dia baru ganti gaya gitu segala macam gitu. Yang pas kedua kalinya lu baru dapat? Baru kayak ngerasain, oh gue udah enak nih gitu. Enggak, padahal udah 3 kali kan, harusnya kan cuma sekali, ya udah gitu kan. Tapi kan lu belum dapat apa-apa juga. Kan udah 3 kali tuh. Iya, maksudnya kayak nanggung kentang gitu kan. Iya, pas pertama kedua kali sampai klimaks banget gitu kan lonya. Tapi pas udah ketiga kali sih udah udah dapat kayak udah gue udah puas gitu. Karena lama itu di situ lama. Mungkin karena dianya juga udah capek kali ya, dan kayak udah sebenarnya dia udah nggak mau, cuman gue tuh maksa karena gue nggak mau lah gue dia doang yang puas gitu kan. Jadi gue yang kayak ya udah gue bantu lagi juga, gue kasih tahu kayak gini segala macam, kayak gayanya split gitu segala macam gue kasih tahu kayak gitu. Nah seiring berjalan waktu nih kak, kan udah jago nih ya kan. Kayak tapi emang aku tuh itu kan dia nggak pernah sama sekali ya, dia masih berjaka. Nah pas sama aku itu dia ngelakuin jadi setiap hari sama aku. Jadi nggak ada yang namanya kita sehari tuh nggak ngelakuin itu selama 2 tahun. Setiap hari? Ya, sehari itu juga ada yang bisa sampai 5 kali. Wow. Tapi itu setiap hari karena kita setiap hari tuh ketemu. Oke. Nah jadi makanya di situ kayak dia udah jago nih, udah paham banget lah gitu kan. Dia kita sempat break. Nah dia deket kali sama cewek atau gimana aku nggak tahu gitu kan. Nah tapi kita tuh padahal nggak lama breaknya. Terus breaknya berapa lama saat itu? Seminggu doang. Kan nggak lama dong ya kan, seharusnya karena kita kan udah setahun lebih nih. Terus kita break cuma seminggu, itu nggak lama dong ya kan. Nah pas aku balik lagi sama dia dan kita balik lagi sama-sama balik. Nah dia tuh mungkin kayak punya kenalan cewek ya. Terus habis kayak gitu, aku kan kerja, ya kan, aku kerja. Nah pas aku kerja ini, kan aku suka, memang kalau pulang kerja tuh baliknya nggak langsung ke rumah. Aku pulangnya tuh ke rumah dia. Walaupun ada orang tuanya, tetap aku pulangnya ke rumah dia gitu kan. Karena emang udah biasa kayak gitu. Nah dari situ, posisinya di situ nggak ada orang tuanya. Nggak ada orang sama sekali di rumahnya. Aku juga kaget pas aku pulang kok. Aku bilang kok pintunya ditutup, nggak ada. Maksudnya dia kan biasanya di luar di terasnya main handphone gitu segala macam atau ngopi atau ngerokok gitu segala macam kan. Oh dia nggak ada. Terus dia nggak ngabarin aku gitu. Karena di situ posisinya memang dia lagi nggak bisa jemput juga, biasanya kan dia jemput ya. Pas aku masuk mah tinggal masuk aja karena udah everyday ke rumahnya gitu kan. Pas aku masuk ke rumahnya, kok pintu kamarnya ketutup. Biasanya tuh dibuka sama dia. Oke. Pas aku kayak loh kok ditutup, mungkin nggak lagi tidur kali ya gitu kan. Tapi kok ada suara kasur nih, suara ngik-ngik. Nah gitu iya kan, ada suara kayak gitu. Nah loh dia ngapain, masa dia loncat-loncat sendiri gitu kan di kasur, main trampolin mungkin. Nah pas itu tuh aku kaget banget sih, kayak pas aku sengaja nih, aku kayak menyiapkan diri untuk sebelum buka kamarnya. Aku nggak tahu nih padahal kan. Nah terus yaudah aku buka, kayak aku geser kan pintu kamar digeser gitu kan. Pas aku geser kayak
ih gila, dia lagi main. Itu lagi ceweknya lagi di bawahnya, terus dia lagi tuh, terus kayak dia sakit hati tapi marah, tapi mau gimana, dia udah ngelakuin gitu loh. Iya. Kita juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Terus tapi gue marah-marah sama dia, kayak ih gila banget lu anjing gitu kan. Lu tuh yang ngajarin gue, lu yang bikin jago tuh gue. Tapi kenapa lu malah main sama orang lain di saat guanya lagi kerja? Gue nyari duit loh, bukannya gue lagi main-main sama orang. Itu padahal sore-sore. Bisa-bisanya dibawa perempuan kayak gitu. Terus perempuannya juga apa? Malah marah-marah. Marah-marah Sama guanya. Dibilang apa? Kata dia gini, lalu siapa? Gitu. Jadi dia nggak mengakui kalau gue perempuan ya. Kalau gue masih jadi ceweknya, dia nggak mengakui ke perempuan yang lagi dipakai sama dia. Jadi kita di situ berantem sama ceweknya karena cewek itu yang bikin guanya marah duluan. Karena tadi gue udah nggak marah, ya udah lu udah ngelakuin nih, ya udahlah. Emang gitu tuh cowok nggak bilang bahwa ini pacar gue gitu? Dia nggak mengakui kak. Di situ posisinya dia nggak mengakui, jadi dia ngakunya tuh masih single, udah putus sama gue. Lalu orang-orang tuh tahu kalau misalnya dia sama gue tuh nggak akan berakhir gitu kan. Nah dari situ dia langsung kayak malu juga sih, karena langsung pakai baju gitu segala macam. Gue bilang, lu pakai deh celana lu deh, gue udah muak banget nih ngeliatnya. Nah terus tuh perempuannya udah marah-marah kayak gitu, terus gue bilang kayak, loh kok jadi lu yang marah-marah? Kan di sini posisinya ceweknya tuh gue, bukannya lu. Kata dia gini, lah ini yang ngajak gue kesini tuh cowok lu bilang kalau dia tuh udah nggak sama lu. Nah ternyata itu tuh teman sekolahnya dia. Oke. Pas gue tanya-tanya dan segala macam, itu teman sekolahnya dia. Terus gue suruh pulang lah tuh perempuan. Gue ngobrol sama dia segala macam, gini-gini. Ya pokoknya gue memaafkan lah hal itu. Kayak jangan sampai diulangin lagi. Dia ngulangin lagi. Nah lu sama cewek yang sama? Beda. Sama cewek yang beda? Iya. Itu teman rumahnya. Mati lu, mana deket banget, tinggal 5 langkah dari rumah ya kan? Jadi itu kayak dia tuh pernah, istilahnya waktu kecil tuh kayak pernah cinta monyet gitu loh waktu SD sama perempuan itu gitu kan. Nah ketemu lagi lah pas gede gitu kan. Ternyata dia tuh diajak lah ceritanya jalan-jalan perempuan ini. Jadi tuh gue tahu cerita ini, kalau yang ini tuh nggak kegap sama gue, tapi si cowok gue yang cerita langsung sama gue. Kalau dia pernah pakai perempuan itu di saat gue nggak ada. Oh my god, terus itu pacarnya ceritanya gimana? Jadi cerita, aku mau jujur gitu kan. Aku tuh kemarin pas aku lagi nginep ke Bogor. Nah itu aku lagi mau, tapi aku nggak bisa apa-apa kan. Jadi makanya aku sama dia gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu tuh tadinya perempuannya siapa. Nah aku lagi duduk di terasnya. Kita lagi duduk lagi ngobrol-ngobrol soal itu, ya kan. Terus dia cerita gini segala macam. Katanya dia bawa jalan-jalan dulu, terus dia bawa ke rumah. Terus aku nanya, emang di rumah ada siapa? Ada bokapnya padahal. Nah, terus aku nanya, bokap emang nggak nanya itu siapa? Enggak. Loh, aku langsung mikir kayak, lo berarti orang deket dong. Karena bokapnya nggak nanya nih, siapa namanya gitu, nggak nanya. Jadi dia tahu. Nah, terus langsung dibawalah ke atas ke rumahnya, ke kamarnya dia. Nah, dia ngelakuin kayak gitu. Tapi dia yang jujur sama aku, dan abis gitu pas kita lagi cerita aku nanya terus nih, siapa orangnya. Tiba-tiba ceweknya lewat depan rumah. Mati loh. Terus itu tuh gitu? Iya, dia ngomong kayak gitu. Iya, dia ngomong kayak gitu. Oh my god. Dia langsung bilang, itu orangnya yang kamu tanyain dari tadi. Terus pantesan tuh perempuan sinis banget ngeliatinnya. Oh iya? Jadi kayak kita duduk nih berdua, terus dia kayak gitu. Loh, kataku, lah dia kenapa dah? Gitu. Padahal kan kita cuma duduk ngobrol gitu. Ternyata dipakai sama pacar. Iya. Ya iyalah, kemarin sama gue gitu kan. Iya, makanya terus si cewek itu tuh katanya pernah WA dia juga kayak, ih gila lu, baru kemarin sama gue. Terus si cowok gue tuh gue bilang kayak gini, lu parah banget lagian kalau misalnya mau kayak gitu mah sama orang lain
gak usah sama gue bilang kayak gitu. Terus katanya dia, ya tapi kan aku cocoknya sama kamu, cuma kamu kemarin lagi nggak ada aja, makanya aku bingung mau ngapain. Aku malas kalau misalnya coli gitu, dia nggak mau karena udah sering ngelakuin, jadi ya beda kali rasanya ya kalau sama coli kayak gitu. Nah udah kayak gitu, si perempuan itu malah dikata-katain sama cowokku, kayak udah sih lu sono ngapain sih ngurus-ngurusin hubungan gue lagi, gak usah ngerusak jadi hubungan gue deh gitu. Jadi ya udah. Terus yang ketiga itu dia tapi di tempat check-in, maksudnya di tempat hotel. Oh, di check-in. Oh, itu udah punya KTP. Sudah terencana ya. Oh, udah 17 tahun. Udah punya KTP itu dia. Sama siapa? Itu lo yang ngegepin apa dia jujur lagi? Itu gue tau dari temen gue tapinya. Gue tau dari temen gue tuh temennya dia juga, sahabatnya dia. Tapi sahabatnya dia tuh nggak suka kalau misalnya gue tuh digituin sama dia. Ngasih tau lah ke gue. Nah, gue nanya, itu kan di saat itu juga, di hari itu juga dikasih tahu kalau misalnya dia mau check-in. Nah, terus kok sahabat lo bisa tahu sih dia mau check-in? Sahabatnya dia. Sahabatnya dia kok tahu lo dia mau check-in? Iya, namanya dia tuh udah bestie banget gitu loh. Jadi kalau misalnya sama-sama selingkuh tuh sama-sama cerita. Tapi gue tuh pernah cerita sama sahabatnya, kayak gue tuh gak mau disakitin lagi loh sama dia gitu kan. Nah, terus si sahabatnya ini jadi ngasih tahu ke gue, kayak San, kayak dia tuh pengen ini loh, pengen check-in sama perempuan, cuma gue nggak tahu nih perempuannya siapa gitu kan. Terus gue bilang gini, kapan, di mana? Gue bilang kayak gitu. Ayo samperin sama gue bilang kayak gitu kan. Gue nyamperin tuh ada di pintu merah. Kata gue, di lu main sama gue bisa lebih mahal daripada itu tempatnya. Lu kenapa? Itu jelek banget soalnya tempatnya. Kayak anjir ngapain, gila lu gitu kan. Dan ternyata dia malah main micet gitu. Oh my god. Kata gue, aduh. Lagi nyoba-nyoba ya. Iya. Jadi malah dia yang nyari pengalaman sana sini. Gak cukup sama gue yang satu ini. Walaupun udah diajarin gini segala macem, mungkin kayak boring kali ya. Ya bosan lah, maksudnya kayak orang makan, masa makan ketoprak terus. Iya pengen sih. Dong gado-gado, pengen dong burger gitu. Tapi dia tuh selalu bilang kayak, kenapa ya kalau gue main sama yang lain tuh gak pernah ngepas. Jadi selalu beda gitu rasanya, feel-nya juga beda gitu loh kata dia. Ya itu salahnya dia kan. Jadi semenjak gue tahu dia kayak gitu juga, mesti gue maafin juga. Dan gue masih ngejalin hubungan sama dia di situ. Nah, tapi kita selesainya itu karena salahnya dia juga sih. Karena berarti sekarang udah enggak? Udah enggak. Putus, berarti iya. sudah. Tapi gue masih kayak gak mau sih sebenarnya. Padahal dia udah banyak ngelakuin hal kayak gitu sama gue. Yang bikin putus saat itu apa? Yang bikin putus saat itu tuh gue mungkin udah capek kali ya, udah 3 kali nih gue digituin. Dan ternyata dia tuh jalan lagi sama orang yang pertama jadi selingkuhan itu, yang dia having sex di rumahnya. Dia jalan, gue nyariin sana sini, gue nyariin kabar sana sini, nyariin temennya sampai tengah malam gue cariin. Dan ternyata dia tuh jalan sama perempuan itu ke klub, terus habis itu dia check-in lagi. Gue mungkin udah capek juga. Nah, lo tau dari mana itu? Lo ngegepin di klubnya atau ngegepin dia pas check-in? Gue taunya itu bukan di hari itu juga. Jadi gue taunya, gue bikin akun fake. Gue pura-pura jadi si perempuan itu. Dan si cowok guanya bodoh. Dia tuh percaya kalau itu gue si perempuan yang ini. Karena si perempuan ini pas jalan lagi sama cowok gue, itu dia udah punya cowok. Tapi lagi ada problem sama cowoknya. Jadi balik lagi lah sama si cowok gue ini. Ya, terus lo bikin fake account seakan-akan itu dia, masih biar gak kegep sama cowoknya itu. Nah iya, terus gue bilang alibinya tuh gue kayak gitu. Dan itu dia dem-deman samping gue. Si cowok gue nih jadi di samping lo, jadi lo nih. Ini gue, kita dem-deman. Nah dia taunya tuh kalau itu tuh beneran si cewek itu. Oke. Nah dari kayak gitu sih gue yang kayak oke, gue udah cukup. Karena dia mau ketemu perempuan itu lagi pas bisa udah merencanakan kalau misalnya yaudah nanti kita ketemu lagi ya, aku juga kangen gini segala macam gitulah. Kita ketemu lagi tapi nanti tunggu
Lita kerja setiap hari lagi ya. Jadi kalau misalnya aku kerja setiap hari nih, kan otomatis aku pulangnya nanti malam gitu kan, jam 10 lah baru pulang gitu kan. Nah dia kan dari pagi sampai sore itu udah nggak ada kegiatan gitu kan. Karena itu dia udah ya waktu-waktu rawan ya. Nah jadi makanya dia mau ngajak perempuan itu lagi pas di saat itu. Nah terus ternyata kejadian aku tungguin dulu nih, aku kira nggak beneran nih kayak gitu kan. Aku ngasih unjuk lah DM-annya jadinya. Ternyata dia beneran ngechat kayak gitu memang. Jadi tuh di DM-nya tuh kayak dia udah bilang, kan aku udah bilang di WA kayak gini, kenapa kamu di DM Instagram gitu kan. Iya aku ketahuan sama cowok aku bilangnya kayak gitu. Dan ternyata tapi dia WA-WA-an juga. Tapi WA-nya itu pas kemarin-kemarinnya. Ya. Jadi aku nge-DM itu setelah dia udah chatan gitu. Oke. Jadi kita selesai aja di situ. Tapi ya kan maksudnya itu sangat disayangkan ya. Maksudnya lo hubungannya juga udah cukup lama gitu kan, udah banyak gaya yang dicoba. Iya sih. Iya kan. Dari yang dia nggak bisa sampai banyak gaya yang dicoba, yang paling enak, yang lo suka dia mainnya pas gaya apa? Atau nggak kalian punya gaya favorit? Ada. Apa? Itu tuh kaki gua. Susah sih dijelasinnya karena itu nggak ada namanya. Tapi kita selalu bilang kalau lagi main tuh kayak kita mau pakai gaya kita nggak gitu. Gayanya gimana? Jadi kaki gue yang kiri ini ke atas. Nah, terus yang satu tuh ke bawah gitu. Tapi yang satu nih sampai gue tuh dipegangin sampai kayak gini. Dan kakinya, tapi dia dari belakang gue. Ngerti gak? Jadi dia di belakang. Iya, tapi kita tidurannya miring gitu loh. Kita tidurannya miring. Kaki gue yang ini tuh sampai ke atas gitu. Nah, yang satu nih sangkutin sama gaya kakinya miring. Dia. Gaya miring tapi kakinya tuh bener-bener kelebar banget. Dan tangannya dia tuh di sini gue. Di leher gue. Oke, aduh gak kebayang lagi gue. Jadi itu gaya favorit kita karena itu sangat bener-bener yang kayak itu nikmat banget kayak gitu kita. Tuh. Jadi nggak ada yang namanya doggy style gitu segala macam, nggak. Udah itu gaya favorit ya. Iya, gaya favorit kita. Kita ngebuat sendiri jadinya. Gitu. Bedanya gaya itu sama gaya yang lain apa? Lebih enak? Atau lebih dapet? Lebih dapet sih. Jadi kayak lebih dianya juga ngerasa lebih rapet. Terus guenya juga kayak sampai mentok banget gitu. Jadi makanya kita itu gaya favorit kita. Gue nggak pernah pakai itu di yang lain soalnya. Lo gak berusaha untuk ngajarin yang lain gaya itu gitu kan? Lo kan suka ngajarin kan? Gue pernah. Nah, gue tuh kan gue bilang gue pernah dapet 2 kan. Iya, yang satunya setelah dia. Setelah dia, gue dapet lagi. Dan itu umurnya sama kayak dia. Tapi udah di umur dia yang dewasa udah umur 19 tahun lah. Oke. 19 tahun masih bercakap. Iya. Karena dia emang yang jarang banget minum, gak ngerokok juga. Oke. Tapi dia nggak tahu kenapa dia suka sama gue. Kita sama-sama anak motor soalnya. Oh, wow, anak motor, keren. Iya. Keren. Jadi dia tuh tertarik sama gue. Terus gue tuh kayak, dan dia tuh mirip banget sama si mantan gue ini. Iya. Apa yang mirip tuh apanya? Apanya yang mirip? Tingginya, mukanya, rambutnya, itu mirip. Itu yang bikin lo kayaknya ini oke deh. Nah, karena memang tipe lo juga iya. kan. Nah ternyata dia pun sama, belum pernah juga. Gitu. Nah, ngulang lagi nih gue ngasih tahu. Tapi untuk gaya favorit kita yang tadi itu dia nggak bisa ngelakuin. Ya mungkin belum kali. Lo kan ketemu gaya favorit juga kan udah running 1 tahunan kali. Iya sih, cuman ya, iya. Kayak gue tuh udah nggak, maksudnya kalau sama yang ini tuh dia lebih cepet diajarinnya daripada yang awal. Karena kalau yang ini tuh waktu itu katanya pernah dibawalah sama perempuan, tapi dia nggak sampai dipakai gitu. Jadi kayak udah tahu nih kayak gini-gini segala macam. Kalau yang satu tuh dia cuma tahu yang kayak gitu doang. Nah jadi makanya yang ini tuh lebih cepet diajarinnya daripada yang ini. Nah pertama kali waktu lo ngajarin tuh gimana ceritanya? Yang mana nih? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua itu posisi sama lagi mabuk juga. Oke. Pokoknya intinya lagi mabuk terus. Nah terus dia juga minta karena dia mungkin tertarik. Dia tuh tertarik sama gue tuh karena hal itu. Katanya tuh dia mau nyobain hal itu, tapi dia nggak mau sama sembarangan orang katanya gitu. Nah terus dia lagi posisi di situ tertarik sama gue. Oke.
Nah jadi dia yang pakai hati, bukan gue yang pakai hati, karena gue masih gamon sama mamaku. Jadi pas di situ gue ngajarin dia awalnya tuh nggak yang diatasi. Jadi gue langsung kayak maunya miring. Jadi kita miring, tapi nggak nyampe. Nggak nyampe? Kecil? Kurang. Oke. Jadi makanya gue kurang suka sama yang kedua, lebih favorit yang tapi pertama. Lebih kecil yang kedua emang? Iya. Maksudnya, tapi padahal postur tubuhnya itu sama. Ya, tapi beda, itunya dalamnya tuh beda gitu loh. Gue kira tuh akan sama, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gue. Ya kan dia dokter sunatnya juga beda. Iya sih. Iya juga sih. Mungkin ngambilnya kebanyakan kali yang kedua. Mungkin 2 kali ya, jadi makanya. Bisa, nggak tahu ya, lo nggak nanya. Nah, udah kayak gitu tuh, nah ini lebih cepet banget. Udah, gue 7 kali. Tuh semuanya cepet semua. Ya ampun. Gak ada 7-7-nya. Dalam sehari itu padahal. Itu juga, ya ampun durasinya tuh bener-bener 2 detik. Dari 7 ke 5 kan total 14 detik gitu kan. Enggak, maksudnya kayak ini gak nyampe semenit. Terus kayak udah ke 6 tuh baru. Itu juga gak nyampe 5 menit tapinya. Yang ke-7 berapa kayak menit yang terakhir? Nih gua. Yang ke-7 berapa menit? Yang ke-7 aja itu gak nyampe 5 menit juga? Iya paling lebih dikit doang kok. Bener-bener itu tuh ya ampun sebentar-sebentar banget. Makanya tuh gue bilang, ya gila lu, gue belum puas sama sekali tapi lu udah selesai mulu gitu. Udah tiba-tiba cabut kayak gitu. Makanya gue gak ngelanjutin sama yang kedua sih. Karena gue itu pakai gaya apa? Cepet gitu. Semua gaya? Semua gaya gue cobain, kayak kenapa nih orang cepet mulu. Tapi jadi kan guanya belum puas ya. Gue sampai marah, bad mood gue jadi sama dia. Karena ya gila lu, gue belum puas apa-apa, belum ngerasain apa-apa nih. Lu nya udah 7 kali keluar, gila. Gue nya masih yang kayak gini-gini aja gitu kan. Karena durasinya tuh kayak bener-bener sangat pendek gitu kan. Dan tapi padahal dia mulu yang mau. Karena gue mungkin udah bad mood kali ya, jadi gak mau, males gue. Ya susah juga kan, maksudnya kalau itunya gak pas di lo juga mau dimaksimalkan gimana juga. Iya kan. Tapi kan maksudnya masa dia bisa keluar cepat kalau misalnya gue lebih longgar daripada punyanya dia gitu loh. Ya mungkin lebih enak, mungkin yang ngedapetin, mungkin karena dia makanya balik ya, mungkin karena dia pakai hati. Iya kali ya. Iya kan, mungkin kalau dia pakai hati, dia suka sama lo, jadi kan lebih gregetnya dapat gitu loh, feelnya dapat. Sedangkan lo pun biasa aja, udah lo nggak pakai hati, terus itunya nggak lebih enak dari yang pertama gitu kan, terus yang kedua dia cepet keluar, jadi kayak sudah ya. Iya, udah tuh gue cukup deh sekali deh gue. Besokannya dia sempat ngajakin lagi nggak? Besoknya dia ngajakin, maksudnya kayak dia bilang dia mau main, mau ketemu gitu segala macam. Tapi janji 30 menit gitu dong. Sumpah sampai gue gituin kayak, gue nggak mau nih kalau misalnya kita main, tapi kita tuh mainnya sebentar gitu. Terus kata dia gini, ya tapi gimana ya caranya ya gitu. Terus gue bilang, ya tahan dulu nih, tahan. Terus setahan-tahannya berapa menit kata lu? Cuma 10 menit. Kan kayak, ya ampun, gue udah gak bisa nih kayaknya nih sama dia nih. Terus akhirnya dia yang galau-galau gitu segala macam gara-gara gue tinggalin. Gue udah gak bisa deh sama dia. Tapi gue balik lagi sama yang pertama. Oh balik lagi ya? Enggak balikan. Tapi kita tuh nostalgia lah ya, reunian lah ya. Iya gitu doang. Cuma kayak gitu aja, kayak temu kangen aja, meet and greet aja untuk anjir meet and greet. Meet and greet tapi yang bukan kitanya, tapi yang itunya ya kan, reunian, ya nostalgia ya wah. Iya. Tapi walaupun nostalgia masih gini. Walaupun nostalgia masih tetap enak. Tetap enak. Terus lu coba gaya miring lo itu? Iya, itu pasti kepake sih. Gue udah berapa kali ya ketemu lagi sama dia? 5 kali. Kenapa nggak balikan? Gak bisa. Karena gak bisa? Apa ya? Gue takut dianya tuh berulah lagi gitu loh. Gak mau nih guanya kalau misalnya gue bakal disakitin lagi. Iya. Ya udah kalau misalnya gue bisa menjalani hal kayak gitu nih tanpa harus gue balikan, ya udah. Tapi dia sempat ada minta balikan nggak sama? Enggak sih, nggak ada minta balikan. Cuman kayak kalau misalnya
nih kadang nih kalau misalnya lagi dia nggak mau nih, gue yang jadi yang lebih sering tuh gue yang ngajak. Memang gatal ya. Karena emang gue tuh main sama dia tuh beda banget rasanya. Ya, lebih dapet lah Iya. ya. Kalau main sama orang tuh kayaknya enggak deh gitu. Pokoknya lu mau gimana tetap mainnya sama gue gitu. Maunya tuh kayak gitu. Gak tau kenapa. Kayak enak aja gitu. Padahal masih muda juga gitu kan. Tapi gue juga suka sih sama yang pro-pro gitu. Apalagi yang bentukannya dan ukurannya tuh lebih pas di tangan gitu. Kaya, ya. Tapi sekarang lagi deket sama Perjaka, mana lagi? Itu gue lagi usahakan sih. Ada satu orang. Perjaka? Cuma dia masih kayak masih alim sih. Dia kelihatannya alim. Cuman gue nggak tahu nih. Tapi gue kayak pengen tahu dulu nih. Dia kayak gimana nih sebenarnya gitu. Kali aja dapat lagi. Kali aja Perjaka lagi. Ya semoga ya. Nanti cerita lagi kalau dapat Perjaka lagi ya. Aduh, seru sekali berpetualangan Perjaka ya. Tapi ya, kalau kalian lebih suka yang udah expert, berpengalaman, atau yang masih polos-polos, masih Perjaka gitu. Coba teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang cewek-cewek nih nonton gitu kan? Kalau ada boleh komentar sukanya yang kayak gimana gitu. Nah terus berarti sekarang masih jomblo? Masih. Udah 3 bulan. 3 bulan ini, tapi masih suka reunian sama dia? Sebulan kemarin lah masih suka reunian, tapi sekarang tuh udah enggak. Kayaknya dia lagi punya cewek deh. Oke. Makanya kadang gue suka galau gitu, karena kayak aduh sama siapa lagi? Mainan gue. Iya, gitu terus dia main lagi sama yang lain, aduh gitu. Mana gue yang ngajarin, sampai pinter, terus dia malah main ngasih enak yang lain. Itu dia, makanya kayak nyesel sih, tapi ya mau gimana. Tapi kan pasti kan first experience-nya dia kan banyak di gue. Tetap nggak bisa lupa dong dia sama gue. Ya iya sih, ya kan? Pasti kalau itu pasti. Cuma namanya laki-laki Cang, lagi pacaran sama lo aja kan, maksudnya dia udah coba-coba yang lain. Iya sih, beda ya sama perempuan ya. Iya. Tapi perempuan juga kayak gitu nggak sih? Apa tuh? Ada yang kayak gitu juga. Sebenarnya nggak bisa kita pukul rata laki-laki atau perempuan, tapi balik ke personalitinya masing-masing. Iya sih, benar. Kalau itu gitu. Maksudnya kita nggak bisa judging bahwa laki-laki nenek perempuan gini kayak gitu. Tapi kan sekarang tuh banyak kan yang berpikirnya tuh kayak gitu kan. Kayak satu perempuan kayak gini nih, udah semua perempuan kayak gitu. Satu laki-laki kayak gini, semua laki-laki kayak gitu. Tapi kalau gue sih enggak berpikir. Mungkin diantaranya gitu kan, maksudnya ada juga yang seperti itu, mungkin banyak yang seperti itu, tapi kan nggak semua. Sih, benar. Ya, pokoknya kalau misalnya mau nyari Perjaka sih kayak gitu. Kelihatan nggak sih as a physically gitu kan, maksudnya lo tahu dia Perjaka kan karena memang ada pendekatan sampai akhirnya lo cobain gitu kan, dan beruntungnya lo dapet 2 kali. Nah, as a physically gitu kan kelihatan nggak sih Perjaka tuh ciri-cirinya gimana sih? Kalau gitu. gue sih bisa ngeliat dari kayak mungkin dari betisnya atau dari hidungnya atau dari dari sleting celananya kan kita nggak tahu gitu. Tapi memang bener kok, kayak kalau misalnya dia masih belum pernah gitu segala macam, belum pernah nyobain nih, cuma yang sekedar nonton doang, itu tuh beda gitu loh dari tatapan matanya. Terus karena kan tatapan matanya gimana kalau kalau cowok-cowok Perjaka emang? Kalau cowok-cowok Perjaka tuh kayak ngeliat kita tuh nggak yang nafsu gitu. Bisa jadi dia homo. Iya kan? Tapi kalau ya kan homo juga maksudnya dia kan sukanya sama laki-laki cowok, nggak suka sama perempuan, jadi ngeliatnya kayak. Pokoknya kalau misalnya mau tahu dia Perjaka tuh nggak bisa dilihat langsung dari fisik sih. Dari fisik kayak kita nggak deket dulu gitu segala macam, kita nggak ngobrol dulu itu nggak bisa. Test drive. Jadi kita ngobrol dulu, terus kita kayak coba-coba nih tempel dikit gitu kan. Nah, langsung basah apa enggak? Iya, dia kayak kan kelihatan kalau misalnya berdiri atau enggaknya gitu kan, suka kelihatan kan. Gue tuh pernah, karena yang pertama itu, my ex yang pertama, gue tidur di sini ya, dia berjam-jam sebelum gue pacaran ya sama dia. Itu tuh dia nggak ada berdiri sama sekali. Oh ya? Bener-bener enggak. Padahal muka gue udah madep ke itunya dia, padahal pakai celana panjang kan dia. Lo sambil colek-colek dong? Padahal nempel dong ke kepala gitu kan. Iya gitu ya kan. Enggak ada berdiri sama sekali.
kan berarti dia tuh kayak nggak yang terlalu nafsu gimana gitu karena Iya, kan iya. mungkin belum pernah melakukan. Daerahnya beda lah ya. Iya, walaupun dia suka nonton tapi kan tetap aja beda gitu kan. Jadi suka ya cuman gitu-gitu doang. Kayak gitu sih. Jadi nggak bisa dilihat dari fisik. Gitu. Ya gitulah ya, serandom itu ya Iya. berarti ya. Tapi hari gini cariin perjaka memang masih ada. Atau mungkin di sini ada yang memang penyuka perjaka. Mungkin di sini ada nggak sih teman-teman perempuan yang teman-teman sebelum Bobo yang umurnya yang 30-an gitu terus masih ngarep dapat perjaka. Jangan ya deh ya. Ya kan ada kan banyak kan. Iya sih. Iya maksudnya yang di atas gue yang tante-tante juga kapan Nyarinya brondong. yang brondong. Tapi kan maksudnya bener-bener. kalau brondong itu kan nggak terlalu spesifik. Kalau brondong kan intinya kayak umurnya lebih muda dari dia. Gitu, siapa tahu lebih kan. jago gitu kan. Banyak sih Iya. kayaknya ya. Tapi kan kalau yang perjaka kan belum tentu gitu. Pasti kan udah player juga. Jam terbangnya udah tinggi-tinggi juga. Iya sih. Kalau nanti ke depannya lo nggak dapat perjaka, tapi lo dapet yang jam terbangnya udah tinggi, yang jago mainnya yang enak gimana? Mau sih gue kayak gitu. Karena gue hyper dan gue lebih suka yang hyper gitu juga. Yang jago juga, yang asik juga. Iya makanya gue ngajarin gitu karena gue tuh mau Biar balance. biar balance aja. Jadi kayak karena gue suka nih yang namanya disiksa gitu segala macam tuh gue Emang suka. suka disiksa? Maksudnya nggak disiksa sampai kayak ini banget sih, Ya, cuman kayak yang BDSM semi-semi lah ya. Iya. Yang dijambak, ditepok-tepok gitu. dicekek-cekek dikit gitu kan, biar kayak napasnya kurang gitu jadinya kan kita kurang napas jadi kayak makin gimana gitu kan. Lebih gairah gitu Iya. ya. Wah, ya semoga ya dapat yang terbaik ya. Amin. Yang kalau bisa mah jangan cuma di having fun doang gitu, diajaknya sih. serius. Pengennya ya kan? juga kayak gitu, cuman belum ada. Ya nanti lah semoga lah ya. Mungkin para perjaka di luar sana yang ingin test drive. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan. Ya pokoknya cara yang pasti-pasti aja. Kalau bisa mah ya melakukan hubungannya pas memang sudah statusnya halalan, toyiban, ya maksudnya yang udah halal sama pasangannya sendiri gitu ya adik-adik ya. Yang baik-baiknya aja yang dicontoh ya, yang jelek-jeleknya jangan ya dek ya. Terima kasih banyak teman-teman yang panjang. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Bye-bye. Let's talk.